Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi harama siyama al-ayyam, alladzi harama siyama al-ayyam al-a'yad fadilatan li ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alanal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-da'i ila siratil mustaqim. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ayyuhal hadirun as'adakumullah. Para hadirin, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap saat mari kita tidak jenuh dan tidak bosan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat waktu yang masih Allah titipkan atas kita, sehingga pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul, beribadah, bermunajah kepada Allah, saling menasihati karena Allah. Kenapa ayyuhal hadirun asadakumullah? Karena di hari-hari ini kondisi dunia tidak baik-baik saja. Saudara-saudara kita di Gaza misalnya, kemungkinan untuk bisa berkumpul seperti kita sungguh sangat kecil kemungkinannya. Mereka hidup dengan tidak tenang. Maka mari kita memulai khutbah ini pun dengan mendoakan saudara-saudara kita agar Allah kuatkan iman Islam dan mentalitasnya, Allah akhirkan sebagai syuhada, dan Allah menangkan, Allah ringankan beban-beban hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Salah satu tujuan puasa yang kita laksanakan kemarin di bulan Ramadan sudah menjadi mafhum bagi kita, la'allakum tatakun, agar kita diberikan oleh Allah ketakwaan. Apa sih pentingnya ketakwaan ini? Yang selama ini selalu diterjemahkan mentaati perintah, menjauhi larangan Allah. Padahal lebih dari itu, ketakwaan ini adalah anugerah yang akan memberikan banyak kenikmatan bagi orang yang dititipin oleh Allah dengan ketakwaan ini. Hamba-hamba yang diberikan ketakwaan oleh Allah, maka hidupnya akan diberikan rahmat, diberikan karunia oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberi solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi, diberi kemudahan dari segala macam urusan, rezekinya dimudahkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, kesalahan-kesalahannya dihapus, pahalanya dilipat gandakan. Inilah sebabnya kenapa takwa itu begitu penting. Hadirin asadakumullah, kita lihat kemudian, pas bisa jadi sehari setelah Idul Fitri, bahkan mungkin diri kita sendiri sudah mulai ngomongnya, sudah mulai tidak seperti ketika kita sedang puasa, sudah mulai agak sulit dikendalikan. Hatinya sudah mulai sering banyak suudzon lagi. Perilaku, perbuatan kesehariannya kadang-kadang sudah mulai menjauh. Sadar atau tidak, sedikit demi sedikit kita ditarik untuk menjauhi dari apa yang dikatakan dengan ketakwaan yang dihadiahkan oleh Allah itu. Ayolah hadirun, yang perlu harus kita sadari bahwa di dalam keseharian kita ini ada penggoda yang selalu setia. Setan namanya. Dari bangsa jin kita nggak tahu, tidak terlihat, tapi bisikannya nyata. Dari bangsa manusia terlihat, dari ujung rambut sampai ujung kakinya ada, tapi kegiatan rutinnya adalah menggoda kita, mengajak kita melepaskan dari ketakwaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan?
pasca Ramadan yang sering dilupakan. Langkah apa yang kita bisa perbuat agar ketakwaan akan Allah anugerahkan terus kepada kita? Karena ketakwaan itu seperti piala bergilir. Jika kita telah memenangkan pertandingan dan tidak disiplin dalam melatih diri, menyiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya, maka piala pun akan direbut oleh lawan. Takwa juga bisa diibaratkan seperti aplikasi dalam sebuah ponsel Android kita masing-masing. Kita lihat aplikasi yang ada di handphone kita, di Android kita. Kadang-kadang meskipun ada aplikasi, kalau tidak diaktifasi maka aplikasi tersebut tidak bermanfaat. Sudah diaplikasi tetapi tidak diperbaharui karena kemodernan teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa. Ternyata ada perintah perbaharui aplikasi agar fitur-fitur baru bisa dipakai, agar energi baru, energi takwa terus membakar semangat hidup kita untuk melawan pertarungan demi pertarungan. Hadirin asadakumullah, bagaimana cara kita mengaktifkan ketakwaan yang Allah titipkan ini? Bagaimana cara kita memperbaharui aplikasi takwa yang ada di dalam diri kita ini? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Azim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyahnya yang luar biasa pun telah mencontohkan. Hadirin asadakumullah, Bapak Ibu, adik-adik yang semuanya semoga diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengaktifasi ketakwaan itu tidak sulit, karena Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah di awal-awal surat, tepatnya ayat ketiga. Setelah Allah sampaikan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk aktivasi ketakwaan ini ternyata cukup dengan 3 ini. Yang pertama, bagaimana kita konsisten mempertahankan iman. Masya Allah. Dan baginda Nabi telah mengajarkan kepada kita. Suatu saat Ummahatul Mukminin namanya Ummu Salamah, beliau bertanya pada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa aku dengar engkau sering sekali berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, teguhkan ya Allah hatiku ini, kokohkan ya Allah hatiku ini, ala dinik, atas agamamu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa seluruh hati manusia ini ada di bawah jari jemarinya Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, sangat mudah baginya. Begitu juga bila sebaliknya. Makanya inilah alasan ayyuhal hadirun asadakumullah, kenapa kita diajarkan oleh Nabi membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tantangan kita begitu berat. Kadang-kadang bapak ibunya taat, ternyata diuji oleh Allah. Ada yang melamar anaknya ternyata non-Islam. Tantangan. Kalau mengamalkan ya muqallibal qulub
Tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan menjaga iman kita ini sampai suatu saat malaikat maut menjemput kita. Entah apakah Allah masih kasih kesempatan hingga Ramadan tahun depan. Harapan kita, ya Allah, panjangkan umur kami semua yang hadir ini biar bisa menikmati Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allah juga ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah dari kecondongan dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk hidayah keimanan. Ayolah hadirun asadakumullah. Jadi iman ini tidak boleh sekedar dinikmati, tetapi iman ini harus terus diminta kepada Allah. Contohnya baginda Rasulullah yang mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, ayolah hadirun asadakumullah, untuk mengaktifasi aplikasi takwa yang ada di dalam diri kita ini adalah terus menegakkan sholat 5 waktu. Terus menegakkan sholat 5 waktu. Mau sakit, mau sehat, mau sempit, mau lapang, mau lagi di atas posisi kita atau lagi di bawah titik nadir posisi kita, sholat harus terus ditegakkan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa perbedaan antara iman dan kafir adalah as-shalah. Salat. Cukup bagi para penilai, mungkin malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita untuk mengidentifikasi apakah kita kafir atau kita mukmin. Dengan apa? As-shalah, salat. Maka mustahil ketakwaan ini tidak ditopang dengan salat. Karunia dari Allah, keberkahan dari Allah, kemudahan dalam kehidupan dari Allah, solusi dari setiap persoalan yang Allah ujikan atas kita, pelipat gandaan pahala, keberkahan dalam hidupnya, diberi kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua itu tidak akan bermanfaat seperti aplikasi yang tidak berguna manakala kita tidak tegakkan dengan penopang kedua, yaitu as-shalah, salat. Dan tidak cukup, karena ayatnya jelas, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang ketiga, penopangnya adalah berbagi. Dan ada hal yang unik dalam Al-Quran masalah berbagi. Liyunfik dzusah, untuk berbagi siapa saja yang punya kelapangan. Wayak tadir, bagi yang kesempitan juga liyunfik, agar juga berbagi di dalam kesempitannya. Mimma atakallah, dari semua yang diberikan kepada kita semua oleh Allah. Jadi berbagi ini tidak perlu menunggu nisab zakat mal. Berbagi tidak menunggu setahun zakat fitrah, tapi berbagi mimma razaqnahum yunfikun, dari setiap rezeki yang Allah titipkan atas kita. Masya Allah. Ada yang 2,5%, ada yang dari penghasilannya naik level lagi berbaginya 5%, naik level lagi 10%, naik level lagi, dan terus silakan dengan kualitas presentase dari penghasilan kita.
Seperti halnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Nggak mampu kita seperti Umar bin Khattab yang menginfakkan, mensedekahkan, membagikan separuh hartanya di jalan Allah. Atau seperti sahabat-sahabat yang lainnya dengan berbagai macam variasi. Namun yang wajib 2,5%. Itu harus dibagikan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. 3 langkah pertama ini cukup menjadi aktivasi aplikasi takwa yang ada di dalam diri kita. Dan 3 langkah kedua yaitu dengan pembaharuan ketakwaan. Seperti tadi khatib sampaikan, ketakwa itu seperti sebuah aplikasi dalam ponsel Android kita. Pasti suatu saat akan muncul perintah untuk memperbaharuinya. Bagaimana cara memperbarui ketakwaan kita? Maka yang pertama ya, caranya adalah man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal ka'annahu shaumid dahr. Jadi kita menambahkan dengan puasa Syawal. Setelah Ramadan selesai, tambahkan dengan puasa Syawal 6 hari. Boleh dari mulai besok atau diselang-seling atau kapan-kapan aja. Mau puasa ada tamu keluarga jauh datang nggak jadi puasa, boleh cari yang lain, hari yang lain. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Kenapa? Aktivasi otomatisnya setahun kata Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua yaitu belajar terus. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Islam di majelis-majelis taklim. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa sudah hebat meskipun sudah profesor. Belajar terus. Karena jaminan Rasulullah ketika kita belajar, Allah akan kasih ketenangan, keberkahan, naungan malaikat, disebut, dibanggakan nama kita di hadapan makhluk ciptaan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, ayyuhal hadirun asadakumullah, setelah kita berpuasa Syawal, setelah kita mencoba terus istiqomah ikuti majelis taklim, kajian-kajian ilmu, maka yang ketiga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, salat di malam hari, tapi bukan salat isya. Salat sunnah di malam hari. Kalau nggak bisa bangun, maka sholatnya sebelum tidur. Kalau kita tidur dulu, kemudian bangun sholat, namanya tahajud. Tapi kalau belum tidur nih, biasanya kebablasan, sholat dulu 2 rakaat saja sebelum tidur. Mau sholat tobat boleh, mau sholat hajat boleh, mau sholat mutlak boleh. Masya Allah. Ini semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk mengaktifasi ketakwaan kita, untuk memperbaharui ketakwaan kita terus menerus. Semoga Allah mengakhirkan kita husnul khatimah. Semoga ketakwaan di dalam diri kita yang Allah titipkan terus akan ditempelkan selama kita terus berikhtiar menjalankan 6 langkah tadi. 3 langkah untuk aktivasi dan 3 langkah untuk pembaruan aplikasi takwa yang Allah titipkan dalam diri kita. Jalan Allah minal faizin wal makbulin. Barakallah li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.